Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu banggakan, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pendapatan nasional. Peta konsep pada materi pendapatan nasional ini yang akan kita pelajari yaitu pengertian pendapatan nasional, manfaat perhitungan pendapatan nasional, komponen-komponen pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian pendapatan nasional, menjelaskan manfaat pendapatan nasional, menjelaskan komponen-komponen pendapatan nasional, menghitung pendapatan nasional, menjelaskan pendapatan per kapita, dan menjelaskan distribusi pendapatan nasional. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran dengan mengetahui apa itu pengertian pendapatan nasional. Ada beberapa definisi tentang pendapatan nasional. Definisi-definisi itu adalah sebagai berikut. A. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. B. Pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Ada beberapa definisi tentang pendapatan nasional menurut para ahli ekonomi yang lainnya, yaitu C. Pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahun oleh warga negara. D. Pendapatan nasional juga dapat berupa hasil dari 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan dalam tempo 1 tahun atas usaha memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu negara. Kemudian E, pendapatan nasional merupakan aliran pendapatan sejauh berasal dari faktor-faktor produksi yang ditanamkan pada kekayaan nasional atau aset yang berupa sumber daya alam dan fisik, hasil bumi, peralatan, dan teknologi. Kekayaan nasional merupakan dana suatu negara yang sudah ditentukan. Kemudian F, pendapatan nasional juga disebut sebagai dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan-pendapatan di berbagai atas 4 faktor produksi, yaitu tanah yang disewa, upah tenaga kerja, bunga atas modal, dan keuntungan perusahaan. Menurut ahli ekonomi yaitu Alfred Marshall, seorang ekonom klasik, menyatakan bahwa pendapatan nasional atau dividen nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memperoleh sejumlah neto komoditi baik material dan imaterial termasuk jasa dan sejenisnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang konsep-konsep dalam pendapatan nasional. Yang pertama ada yang disebut dengan produk domestik bruto. Produk domestik bruto digabung dengan pendapatan neto terhadap luar negeri adalah produk nasional bruto atau PNB atau disebut juga gross national product. Jadi PNB hanya dihitung total output warga negara saja.
Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan produk nasional neto. Produk nasional neto atau net nasional product didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. Selanjutnya, pendapatan nasional neto atau net national income atau disebut juga NNI. Pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dalam rumus, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Selanjutnya, pendapatan perseorangan atau personal income atau disingkat dengan PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan. Iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer payment. Jika ditulis dalam rumus, PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseorangan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pendapatan disposable atau setelah pajak atau disebut juga disposable income. Pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis dengan rumus, disposable income sama dengan personal income dikurangi pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu PDRB atau produk domestik regional bruto. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode tertentu. Misalnya PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, PDRB Jawa Barat, dan lain sebagainya. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari apa sih manfaat pendapatan nasional. Secara umum, manfaat pendapatan nasional adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua, mengukur struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri. Dan yang ketiganya adalah mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Ada beberapa ahli yang lainnya juga yang menyatakan tentang manfaat mempelajari pendapatan nasional, yaitu untuk menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya, membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah, membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu, dan membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Ya. Nah, ini ada komponen-komponen pendapatan nasional. Apa saja komponen-komponen pendapatan nasional itu? Yang pertama, komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan, yaitu gaji, upah pekerja, bunga, sewa, dan laba. Kemudian komponen pendapatan nasional dilihat
atas dasar pendekatan pengeluaran, yaitu konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Kemudian komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi adalah pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, pertambangan, serta penggalian industri, pengolahan listrik, gas, dan air bersih. Bangunan, juga konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkut, komunikasi, keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan dengan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y merupakan pendapatan nasional atau national income, W adalah pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum pajak. R adalah pendapatan bersih dari sewa atau rental income. I adalah pendapatan dari bunga. P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan. Selanjutnya perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Rumusnya NT sama dengan NO dikurangi NI, di mana NT adalah nilai tambah, kemudian NO adalah nilai output, dan NI adalah nilai antara. Yang ketiga, metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Rumusnya Y sama dengan C plus G plus I plus X dikurangi M, di mana Y ini adalah pendapatan nasional atau national income, C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, G pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa, kemudian I-nya adalah pengeluaran investasi, X-nya ekspor, dan I-nya adalah impor. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pendapatan per kapita. Apa yang dimaksud dengan pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Untuk menghitung pendapatan per kapita, rumusnya adalah pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita tersebut harus didistribusikan. Distribusi pendapatan harus direncanakan sedemikian rupa agar menghasilkan pembagian pendapatan yang adil dan merata. Pilihan langkah kebijakan dalam distribusi pendapatan yang pertama adalah pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan aset kaum miskin. Yang ketiga, penerapan pajak penghasilan progresif. Demikianlah pembahasan materi tentang pendapatan nasional. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kalian tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.